Betul sekali. Pesan dari Pak Yuda, jaga kesehatan, jaga mood, tidak usah panik saat mengerjakan soal Bapak Ibu. Hari ini atau malam ini pertemuan yang ke-6, artinya pertemuan terakhir dalam belajar bersama persiapan pretest PPG ya Bapak Ibu. Bapak Ibu langsung saja kita mulai belajar bersama persiapan pretest PPG. Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Belum ada. Yes, sebentar. Sampun? Sudah terlihat Bapak Ibu? Sampun? Sudah. Tapi kurang jelas, Bu. Oh ya, saya besarkan sedikit ya, Bapak Ibu. Cukup? Besar. Cukup ya. Oke, kita mulai saja ya Bapak Ibu. Maaf ini salah, pertemuan yang ke-6. Kita mulai saja Bapak Ibu untuk latihan soal pretest pertemuan yang ke-6. Nomor 1, bacalah puisi berikut. Alamku ini awan bergerak, seiring waktuku yang kerontang, angin berdiri menepi, sejenak beri kesejukan, kuda berlari terkikik, tinggal jejak kaki di antara rumputan misteri. Alamku ini memang begini, dapat dipastikan perubahan yang terhenti. Makna kias dari kerontang dalam puisi tersebut adalah, kira-kira apa ini Bapak Ibu? Makna kias dari kata kerontang. Seiring waktuku yang kerontang. Apa Bapak Ibu kira-kira ini jawabannya? Sunyian. Kesunyian. Apa ini? Ini menceritakan tentang apa? Keputusasaan. Nah, awan bergerak seiring waktuku yang kerontang, angin berdiri menepi, sejenak beri kesejukan, kuda berlari terkikik, tinggal jejak kaki di antara rumputan misteri. Alamku ini memang begini, dapat dipastikan perubahan yang terhenti. Nah, makna kias dari kerontang apa Bapak Ibu kira-kira ini? Penyesalan. Penyesalan. Kerontang. Apa ini? Kerontang kan garing. Ya, berarti apa ini? Apa Bapak Ibu? Ya, harapan. Berarti apa ini? Putus asa. Sudah tidak ada harapan. Iya, betul. Keputusasaan. Betul. Keputusasaan ini tentang harapan ya Bapak Ibu ya. Nah, tidak ada adanya harapan. Ada yang ditanyakan mengenai makna kias Bapak Ibu? Ini ada di kisi-kisi Bapak Ibu, di FR pun kemarin keluar makna kias puisi. Ada yang ditanyakan? Lanjut? Lanjut, Bu. Ya, nomor 2. Perhatikan teks berikut. Nah, ini Insinyur Soekarno atau akrab dipanggil Bung Karno lahir pada 6 Juni tahun 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Dengan nama kecilnya Kusno Sosro Diharjo dan wafat pada tanggal 21 Juni tahun 1970 dan seterusnya. Nah, penggalan teks di atas termasuk dalam jenis teks apa Bapak Ibu ini kira-kira ABCD yang mana? B. Ya? Biografi fiksi? Non-fiksi. Ya. Ini fiksi atau non-fiksi Bapak Ibu? Non-fiksi. Fiksi itu apa Bapak Ibu? Kira-kira kalau fiksi itu apa ya? Fiksi. Tidak nyata. Tidak nyata. Iya, tidak nyata. Imajinasi, khayalan. Kalau biografi fiksi juga apakah ini atau kehidupan khayalan juga tidak nyata? Iya, karena fiksi berarti tidak nyata, walaupun ini biografi. Betul. Kalau non fiksi bagaimana ini Bapak Ibu non fiksi? Masuk. Cerita nyata. Iya, nyata ya. Nyata. Kalau imajinasi bagaimana Bapak Ibu? Khayalan. Imajinasi itu khayalan. Hampir sama dengan fiksi. Kalau faksi apa ini Bapak Ibu? Faksi? Fiksi biografi non fiksi kayaknya.
Iya, faksi itu biografi non fiksi. Berarti jawabannya apa ini Bapak Ibu? Ya, ya, faksi, biografi. Ini kadang-kadang kita terjebaknya di sini Bapak Ibu, di biografi fiksi. Betul, biografi, tapi ini fiksi. Fiksi tidak nyata. Sedangkan Insinyur Soekarno ini kan nyata, fakta, betul adanya. Berarti jawabannya adalah faksi. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu mengenai cerita faksi? Lanjut. Nomor 3. Di atas kursi kesayangannya, Rendra menjulurkan kedua buah kaki. Sebentar-bentar diurutnya kedua kakinya yang terasa pegal itu. Tak lama setelahnya, ia beranjak dari kursi, kemudian melangkah ke ruang makan yang hanya dibatasi dengan tirai kain. Diambilnya beberapa potong roti dari piring di atas meja dan dimakannya dengan lahap. Penggalan dan karakteristik tokoh dalam cerita tersebut ditunjukkan dengan cara yang mana kira-kira ini Bapak Ibu? ABCDE yang mana ini? Coba kita kaji satu persatu. Kalau pelukisan fisik ini bagaimana Bapak Ibu? Bisa. Fisik. Pelukisan fisik itu bagaimana Bapak Ibu? Didasarkan pada apa Bapak Ibu kira-kira? Didasarkan gambaran fisik. Iya, pada gambaran fisik. Contohnya, contohnya iya, misalkan ya Bapak Ibu, contohnya tak terasa mata yang sayu ini basah oleh air mata, misalkan. Nah, ini tentang gambaran fisik. Gambaran fisiknya apa? Mata yang sayu. Nah, sekarang kita lihat apakah di dalam teks itu diceritakan tentang pelukisan fisik atau gambaran fisik Bapak Ibu? Diceritakan tentang gambaran fisik enggak ini kira-kira di sini? Misalkan mata sayu, rambut yang ikal, hidung yang mancung, misalkan. Apakah di sini ada seperti itu Bapak Ibu? Ada tidak? Ada? Yang mana Bapak Ibu? Tidak ada. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau pelukisan latar, kira-kira berarti apa ini Bapak Ibu? Kalau pelukisan latar menggambarkan apa ini? Didasarkan didasarkan pada tempat. Nah, kira-kira kalau tempat itu misalkan ya tempat di kebun atau kebun bunga yang indah itu atau di pasar yang ramai semacam itu. Nah, itu tentang pelukisan latar. Sekarang kalau berdasarkan teks tersebut, kira-kira cocok tidak kalau ini tentang pelukisan latar Bapak Ibu? Ada tidak yang menggambarkan kurang? Ada. Kalau ada yang mana? Ada ke ruang melangkah ke ruang makan ada, cuma ke ruang makan. Tapi kurang ke ruang makan. Ke ruang makan, betul. Ini pelukisan latar. Betul ya. Kemudian apalagi ada tidak Bapak Ibu selain ruang makan? Kalau ia beranjak dari kursi, kira-kira ini pelukisan latar tidak? Ya, enggak, menurut saya. Enggak. Ia beranjak dari kursi, menggambarkan suatu tempat tidak? Kegiatan ya. Terus sekarang yang berarti masuk ya, ada ruang makannya ini, menggambarkan di ruang makan. Sekarang kalau reaksi dari tokoh lain berarti yang bagaimana ini Bapak Ibu? Ada orang lain, tapi ada orang lain. Nah, contohnya bagaimana kira-kira? Kalau reaksi dari tokoh lain? Tokohnya kan ini sini Rendra saja.
Nah, ini Rendra saja, tidak ada tokoh Jadi lain. tidak Nah, masuk. misalkan ya Bapak Ibu, reaksi tokoh lain. Wah, anakku hebat sekali. Nah, dapat ranking 1. Ayah berkata seperti itu kepada Reni. Nah, berarti menggambarkan si Reni ini pintar. Itu reaksi dari tokoh lain. Padahal di sini ada tokohnya siapa Hanya ini di sini? sendirian, Rendra Hanya Rendra sendirian. sendirian, betul. Berarti ini tidak sesuai. Nah, sekarang kalau reaksi tingkah laku, bagaimana ini Bapak Ibu? Tingkah laku. Nah, iya laku. Bu. Salah Ya. masuk. Bisa masuk Bisa masuk, tingkah laku itu bagaimana? itu Bu, dia menjulurkan kedua belah kaki sebentar-bentar. Seolah-olah itu kayak capek sekali gitu loh Bu, tinggal lagi. Ya. Kemudian kan kakinya pegal, Ya. dia mengambil roti untuk dimakan, itu belahap dengan lahap. Iya. Terus berapa roti dimakan dengan lahap itu ya Bapak Ibu ya. Nah, betul, itu tingkah laku, betul, tingkah laku. Kalau cakapan itu yang bagaimana Bapak Ibu? Tingkah laku ini berarti tentang kegiatannya. Kalau cakapan itu apa ya Bapak Ibu ya? Cakapan itu apa? Percakapan, Dialog ya, tentang Dialognya. dialog. Tentang dialognya, berarti jawabannya yang mana ini Bapak Ibu? Yang D. Tingkah laku. Tingkah laku. Nah, tingkah laku ini hati-hati Bapak Ibu karena di sini juga ada latarnya, tapi kurang kuat ya Bapak Ibu ya. Yang paling kuat, yang paling tepat ini tentang tingkah lakunya si Tingkah laku Rendra. si Rendra. Betul. Nah, berarti jawabannya adalah D. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu mengenai karakteristik tokoh dalam cerita? Lanjut. Perhatikan teks. Berlian 3 warna. Kamu menyia-nyiakan rezeki yang ada di depan kita jika menimpali dengan keras. Anika dengan tenang memegang kedua tangan sahabatnya. Kita tidak gagal dan kita tidak sia-sia. Kita telah berhasil menolong orang dan menyelamatkan diri kita. Untuk apa setumpuk berlian? Tapi riwayat kita tamat. Anita menggenggam erat tangan sahabatnya. Tamika dan Jika menyambut erat genggaman tangan Anika. Sahabat itu saling merangkul. Berdasarkan struktur teks kutipan cerita di atas, termasuk dari bagian apa kira-kira Bapak Ibu? Bapak Ibu, konflik. Bapak Ibu, struktur pada sebuah cerita, ya. Struktur dari sebuah cerita itu apa saja Bapak Ibu? Yang pertama ada apa? Yang pertama itu ada abstrak. Nah, abstrak itu apa Bapak Ibu? Abstrak itu apa ya? Abstrak dalam karya ilmiah berarti abstrak itu apa Bapak Ibu? Apa? Cerita singkat. Ya, cerita singkat mengenai keseluruhan cerita. Nah, atau mungkin kita bisa menyebutnya sinopsis. Itu dari kalau abstrak. Nah, yang kedua, setelah abstrak itu ada apa Bapak Ibu? Ada orientasi. Kalau orientasi ini apa Bapak Ibu? Orientasi. Apa Bapak Ibu? Pengenalan, bisa pengenalan tokoh, ya, pengenalan tokoh. Nah, selanjutnya setelah apa Bapak Ibu? Ada komplikasi. Apa itu komplikasi Bapak Ibu? Kira-kira komplikasi ini apa ya Bapak Ibu? Mulai muncul masalah. Iya, munculnya masalah, betul. Munculnya masalah, betul. Setelah komplikasi ada Bapak Ibu? Resolusi. Kalau resolusi ini apa Bapak Ibu? Penyelesaian. Kok resolusi? Penyelesaian. Maaf, setelah komplikasi apa?
evaluasi dulu, maaf Bapak Ibu. Evaluasi. Kalau evaluasi apa Bapak Ibu berarti? Setelah ada masalah berarti ada Penyelesaian. penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah tetapi apa Bapak Ibu? Tetapi belum selesai, tetapi belum tuntas. Ya, masalahnya penyelesaian masalah tapi masalahnya belum tuntas. Setelah evaluasi apa Bapak Ibu? Setelah evaluasi ada resolusi. Kalau resolusi berarti apa ini? Resolusi berarti Ya, apa? tuntas. Nah, pemecahan masalah. Keluar. Nah, pemecahan masalah secara tuntas. Berarti ini masalahnya sudah berakhir, sudah tuntas. Nah, yang keenam, bagian keenam itu Bapak Ibu ada apa ini? Reorientasi. Nah, reorientasi ini apa Bapak Ibu? Pesan moral. Nah, kira-kira dalam penggalan teks di atas ini menceritakan tentang apa ini Bapak Ibu? Apakah komplikasi, resolusi, konflik, koda, atau orientasi Bapak Ibu? Resolusi. Kenapa resolusi? Kenapa resolusi? Karena akhirnya merangkul. Iya, ini masalahnya sudah selesai ya. Masalahnya sudah selesai, sudah tidak ada masalah lagi, sudah selesai. Berarti betul jawabannya adalah yang mana? Resolusi. Yang B. Nah, resolusi. Kalau komplikasi, evaluasi itu sudah ada penyelesaian masalah ya Bapak Ibu. Tapi masalahnya ini belum selesai. Semacam itu. Kalau di dalam teks ini masalahnya sudah selesai. Ini sudah saling merangkul, sudah selesai semacam itu. Kecuali kalau masih cekcok atau masih berbeda pendapat, itu berarti masalahnya belum selesai. Sedangkan ini mereka sudah saling merangkul, artinya masalahnya sudah selesai. Berarti jawabannya adalah B. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu mengenai struktur teks fiksi? Jelas? Lanjut. Nomor 5. Pencemaran Ciliwung sudah sangat parah dan dapat dikategorikan sebagai pencemaran tingkat berat. Rumah tangga merupakan penyumbang terbesar sampah di Sungai Ciliwung. Jika kondisi ini terus berlanjut, sejumlah daerah yang menggantungkan sumber air dari Sungai Ciliwung dikhawatirkan akan mengalami krisis. Untuk itu, kesadaran untuk menjaga lingkungan perlu ditanamkan secara kuat kepada masyarakat. Jika lingkungan terjaga, kita jugalah yang akan diuntungkan. Paragraf di atas termasuk dalam jenis paragraf apa ini kira-kira? Apa ini? Paragraf narasi. Argumentasi. Kita bahas kalau deskripsi bagaimana Bapak Ibu? Paragraf deskripsi menggambarkan objek, ya. Menggambarkan objek, betul. Apakah ini menggambarkan tentang objek? Kalau menggambarkan tentang objek Sungai Ciliwung itu ya, tidak ya. Nah, kalau argumentasi ini bagaimana? Bapak Ibu, argumentasi itu pendapat. Apakah ini pendapat? Ya. Apakah ini pendapat? Kalimat mana Bapak Ibu yang menyatakan pendapat? Untuk itu kesadaran jika lingkungan terjaga. Bukan itu. Apa kira-kira? Yang mana kalau pendapatnya yang mana ini Bapak Ibu? Pendapatnya yang mana? Jika lingkungan terjaga, kita jugalah yang akan diuntungkan. Apakah ini pendapat Bapak Ibu? Mengalami krisis. Tidak. Kalau persuasi itu apa Bapak Ibu? Ajakan mempengaruhi seseorang ya
mempengaruhi seseorang. Kira-kira ini persuasi Ajakan. enggak paragraf? Yang mana yang menunjukkan ajakan Bapak Ibu? Untuk itu. Bagaimana? Ajakan yang mana atau himbauannya yang mana? Jika lingkungan Kesadaran untuk menjaga lingkungan. Kesadaran untuk menjaga Nah, lingkungan untuk perlu itu, ditanamkan secara iya, masyarakat. betul. Nah, ini himbauan, ajakan, betul. Betul Bapak Ibu. Kemudian kalau narasi ini Bapak Ibu, narasi Kejadian cerita yang urut. Nah, ada urutan waktu. Cerita suatu peristiwa. Iya, ada urutan waktu atau peristiwa. Apakah ini ada urutan waktu? Tidak. Ada tidak? Tidak Tidak. ada. Kalau eksplanasi Bapak Ibu, eksplanasi itu apa Bapak Ibu? Paragraf yang bagaimana? Eksplanasi. menceritakan suatu kejadian. Ya, Kejadian alam. kejadian alam, betul. Kejadian Kejadian alam, kejadian Jika suatu alam. peristiwa Nah, peristiwa fakta ya Bapak Ibu ya. Tentang yang bersifat fakta. Fakta. Berarti ini jawabannya apa Bapak Ibu? Persuasi. Persuasi. Karena dia paragraf ini mengajak atau mempengaruhi seseorang, menghimbau. Nah, ada yang ditanyakan Bapak Ibu tentang jenis-jenis paragraf? Tidak. Lanjut. Nomor 6. Lanjut. Perhatikan teks berikut. Andi pergi ke bioskop karena ingin menonton film ayat-ayat cinta. Padahal Andi sudah pernah membaca novel ayat-ayat cinta. Tetapi Andi ingin menonton film tersebut. Andi pun ikut mengantri tiket bersama temannya. Dia ikut berdesak-desakan dengan para pengunjung yang lain. Setelah mendapatkan tiket, Andi dapat menonton film ayat-ayat cinta yang sangat dia dambakan. Namun, setelah menonton tersebut, Andi menyadari bahwa film dan novelnya sangat berbeda. Menurut Andi, novel ayat-ayat cinta lebih bagus dari filmnya. Perbaikan yang tepat untuk kalimat kedua paragraf tersebut. Kalimat kedua yang mana ini Bapak Ibu ya? Kalimat kedua. Andi pun Ya, ikut Andi mengantri pun ikut Andi mengantri. Tiket bersama tiket Nah. bersama temannya. Dia ikut berdesak-desakan. Ya, ini berarti kalimat tidak efektif ya, Tidak Bapak Ibu. efektif. Nah, yang efektifnya bagaimana ini? Apakah A? Andi pun ikut mengantri tiket bersama temannya. Dia ikut berdesak-desakan dengan pengunjung yang lain. Bagaimana ini? Apakah jawabannya A? Tidak. Salahnya di mana ini? Salahnya di mana? Pun Mengantri. Pun. Belum ada perubahan. Pun. Ya. Kalau pun ini harusnya bagaimana ini? pun ikut. Tidak boleh ya. Andi juga pun. ikut. Bahasanya Andi kalimat juga agak kalimat baku. Andi pun ikut mengantri tiket. Coba yang mana ini jawabannya? A ini betul apa salah Bapak Ibu? Andi juga ikut. Salahnya di mana? Andi pun Andi juga. Enggak boleh ya Bapak Ibu. Pun ini enggak Kurang. boleh ya. Kurang apa? Antri apa antre sih? Antri atau antre Bapak Ibu? Yang betul. Antri. Yang baku Antri. antri atau antre? Antri. 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 Antri atau antre? Antre. Antri ya. Antri. Apa betul Bapak Ibu? Apa Iya. tidak mengantre? Antre. Antre kalau kata bakunya. Kalau kata bakunya Antre. antre. Antre atau antri? Yang baku tepat menurut KBBI antre, Bu. Antre, betul. Yang betul, yang sesuai KBBI itu mengantre, bukan Antre. mengantri. Ya, Nah, betul. ini salah. Nah, yang A salah. Nah, salah. Yang B.
Alah. Ya gimana ini? Andi pun ikut mengantre tiket bersama temannya. Dia ikut berdesak-desakan dengan pengunjung yang lain. Gimana ini Bapak Ibu? Punnya Pun, Ada punnya, ada pun. punnya nggak boleh ya? lebih tepat Nggak juga boleh. daripada pun. Pun nggak boleh ya. Andi pun nggak boleh ya. Kalau yang C bagaimana? Ngantrinya yang salah. Juga ada pun. Ini mengantre Ada betul. Ada pun. Ada pun. Ada pun. Dia Mak. Ada ikut pun. desak-desakan dengan para pengunjung yang lain. Bagaimana ini Bapak Ibu? Para pengunjung itu bisa pengunjung Para saja. sama harusnya. Nah, Bilang parahnya salah nggak usah ya. Boros ini pengunjung yang lain otomatis nggak hanya satu ya Bapak Ibu, tapi udah banyak, jadi nggak perlu pakai para. Kalau yang D, B jawabannya. yang mana? D. B, Bu. D. Andi juga ikut mengantri tiket bersama temannya. Dia ikut. Salah, bukan D. Salahnya di mana? D-nya? Mengantri. Dan para pengunjung itu juga. Nah, para pengunjung juga. B yang benar. Berarti yang Kalau yang kalau yang E bagaimana ini? Yang E Para pengunjung. antrenya betul. Terus Para Parane para salah. nah, Antrenya betul. banyak yang mana? B, Yang Bu. D. Andi pun ya enggak masalah. Ya, nggak ada paranya. Iya. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu mengenai kalimat efektif? Kalimat efektif itu berarti diperhatikan kata bakunya, kemudian hematnya ya, kayak para dengan para pengunjung. Kalau dengan pengunjung yang lain kan cukup pengunjung yang lain. Kemudian ini Bapak Ibu yang sering keluar di kalimat efektif itu yang kalau yang FR di bulan Juni kemarin itu yang paralel setara itu loh Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan menyadari ya setelah menonton tersebut Andi menyadari ini imbuhannya kan misalkan semacam ini Bapak Ibu. Itu kemarin yang keluar itu gini ya, urutan kajian metode ilmiah misalkan 1 kan rumusan masalah, kemudian membuat hipotesis, kemudian ada rumusan masalah, ada hipotesis, kemudian ada pengumpulan data ya. Nah, itu yang bagus yang paralel itu sebenarnya kalau pakai imbuhannya ya pakai semua, misalkan merumuskan masalah, membuat hipotesis, melakukan percobaan semacam itu yang keluar kemarin Bapak Ibu di FR itu semacam itu. Jadi ada kalimat efektif ini kenapa kok efektif? Karena imbuhannya sama menggunakan semua, berarti itu jawabannya kata itu paralel semacam itu Bapak Ibu, itu yang keluar kemarin di FR. Nah, ada yang ditanyakan Bapak Ibu mengenai kalimat efektif? Lanjut ya. Bacalah kutipan berikut. Silakan menunggu di perahu kalian dulu. Kami akan bermusyawarah. Dan langsung ia berdiri, diikuti kawan-kawan kampungnya. Tegak jalan menuju ke balai kampung yang disebut Ohalu, yang berbentuk segi 8 di tengah lingkaran berderet berbentuk bulan sabit. Badir musang menunjukkan gigi-giginya yang memang harus diakui sangat rapi. Sepasang taring melongos runyam, tetapi terpaksalah ia si Dubalang istana membiarkan mereka berkacak pinggang sambil menunggu, lalu meletus mengumpat-umpat ia di samping perahunya. Dikutip dari Mangunwijaya, Ikan-ikan Hiu Idohoma Jakarta, buku Kompas 2015. Kutipan tersebut relevan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu yang mana ini? Yang mana? Kira-kira kalau sesuai dengan kehidupan sehari-hari yang mana ini Bapak Ibu?
Yang E, Bu. Berunding untuk menyelesaikan masalah. D. Yang D, menghormati tamu yang sudah sengaja datang. Yang mana ini Bapak Ibu? Silakan menunggu di perahu kalian, kami akan bermusyawarah. Tapi ia langsung berdiri, diikuti kawan-kawan sekampungnya. Langsung dia berjalan menuju ke balai kampung. Nah, dia ini semacam marah ya, kayak marah gitu. Nah, berarti apa Bapak Ibu? Yang Musyawarah dalam mencapai kesepakatan. nah, C, bermusyawarah dalam mencapai kesepakatan. Nah, ini langsung marah ya si ini ya. Disuruh menunggu dulu, kami akan bermusyawarah. Tapi dia enggak mau, dia langsung marah, dia berdiri. Nah, langsung marah. Itu ya, langsung dia mengumpat-ngumpat. Nah, jawabannya adalah yang C. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu mengenai kutipan yang relevan dalam kehidupan sehari-hari? Lanjut, nomor 8. Cermatilah teks di bawah ini. SD Harapan Jaya nomor 1 akan mengadakan perlombaan dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2021. Lomba akan dilaksanakan pada Sabtu 2 Mei 2021 pukul 9 sampai selesai di Aula SDN Harapan Jaya nomor 1. Oleh karena itu, kepala sekolah mengundang guru-guru dan semua siswa untuk menghadiri lomba tersebut. Berdasarkan ilustrasi di atas, penulisan pemberitahuan yang tepat untuk surat undangan. Nah, yang mana ini? Betul apa salah ini Bapak Ibu? Salah. Yang salahnya di mana ini? Salahnya di nama hari pakai harinya salah. Betul. Selain hari, S-nya harusnya huruf besar. Waktunya kenapa Bapak Ibu? Ini maaf, ini salah ketik. Nah, yang apakah betul ini Bapak Ibu? Pukulnya. Salahnya di mana ini? Sampai selesai. Sampai selesai. Bukan pukul 13, betul. Kalau tempatnya betul apa salah Bapak Ibu? Tempatnya? Betul. Kalau yang B nih, yang B. Salah. Salahnya di mana? Salah. Garingnya. Iya. Nah, ini. Nah, kalau untuk pukul ini titik ya, maaf ya, Bapak Ibu, titik. Nah, betul apa salah ini untuk pukul? Benar. Betul. Kalau ini tempatnya. Betul. Kalau yang C. Salahnya di mana? Salah. Betulnya gimana ini? Waktunya. Sampai dengan selesai. Ini sampai selesai, betul. 09.60 sampai dengan selesai. Kalau yang D gimana ini Bapak Ibu? Yang D Tempat. Salah tempatnya. tempatnya salahnya kenapa? Betul di SDN Harapan Jaya. Harapan Jaya hurufnya harus besar. Ya sama J. Oke, betul. Oke, yang bagaimana ini Bapak Ibu? Betul. Betul. Berarti jawabannya adalah yang Betul, Bu. Nah, besok hati-hati Bapak Ibu ya. Hati-hati. Ini. Saya enggak besok. Lanjut. Enggak besok kapan, Bu? Belum tahu, Bu. Kategori A. Oh, yang kategori A malah justru persiapannya lebih matang ya Bapak Ibu ya. Saya B, Bu, tapi belum dapat yang B. undangan, Bu. Oh, itu ya. Saya Ya nggak besok. tahu alasannya. Apa karena ini ya yang P3K itu ya Bapak Ibu ya mungkin ya Iya, yang B. Bu. Oh, Baru iya, dapat iya. SK. Iya, iya. Oh iya, malah lebih mantap lagi ya. Les lagi ya, Bu. Iya. Tapi tetap yang untuk pretest besok tetap semangat. Semoga good luck, sukses selalu. Nomor 9.
Yang itu kami bermain-main di antara bunga-bunga. Kakak bercerita banyak tentang bunga. Satu persatu menguraikan dari mana bibit bunga, memelihara dan mengawinkan. Kami asik sekali, pengetahuannya tentang bunga sungguh mengagumkan. Bunga-bunga tanaman kakek memenuhi halaman muka, samping, belakang, dan dalam rumah. Rumah itu adalah taman bunga. Rumah ini katanya sebagian kecil dari surga. Sore itu aku langsung pulang dengan bunga di tangan. Aku kembali lewat pagar tembok. Kakek mengantarku ke tangga, memegangku erat. Hati-hati cucu, dan dia menepukku pelan. Di atas pagar aku berdiri mencium bunga di tangan. Melambai pada kakek lalu menuruni pohon katek. Aku berlari kecil menyembunyikan bunga. Sampai di situ ayahku sudah berdiri di sana. Aku tersadar hari telah sore dan lupa mengaji. Engkau harus mengaji tahu dari mana? Ayah menegur dengan suara berat dan dingin. Aku berdiri saja, ingin aku menyembunyikan setelitinya bunga-bunga di tanganku. Ayah terlanjur melihat. Aku diam. Ayah tidak suka dibantah. Unsur intrinsik paling dominan kira-kira yang mana ini? Ibu. Apa? Ya? Latar. Kok bisa dari mana, Bu? Sering disebutkan waktu sama tempatnya. Nah, disebutkan waktu dan tempatnya ini ya. Betul, di kebun, kemudian di depan pintu, kemudian melewati pagar tembok. Betul ya, jawabannya adalah pagar. Betul, jawabannya adalah yang C, latar. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Latar. Lanjut. Nah, nomor 10. Saat perjalanan pulang, ia berpikir, rupanya buku ini menyimpan rahasia untukku. Mungkin di dalamnya ada sesuatu petunjuk yang baik. Kebetulan saat itu, ia naik angkot yang penuh sesak. Karena kepanasan, buku itu dimanfaatkan untuk berkipas. Kalau sudah bosan, buku itu diletakkannya di pahanya. Tiba-tiba, seorang ibu lain yang sejak tadi main gadget yang duduk di dekatnya melirik tepat pada buku yang diletakkan di paha. Sementara ibu yang mencuri buku itu sudah lupa dengan buku tadi. Tolong baca buku ini. Ibu yang melirik buku yang nempel di paha itu sesaat melupakan ponselnya karena tertarik pada buku itu. Kini giliran ia yang berusaha mendapatkan buku itu. Diperhatikannya orang yang meletakkan buku itu terlihat terkantuk-kantuk. Pada kesempatan itu tangannya cepat mengambil buku dan segera memasukkannya ke dalam tas. Penumpang yang lain tidak memperhatikan semua itu. Sudut pandang yang digunakan yang mana? Kira-kira sudut pandang yang digunakan yang mana? Yang sudut pandang orang kedua. Kalau sudut pandang orang kedua itu bagaimana, Bapak Ibu? Sudut pandang menceritakan orang lain. Menceritakan orang lain. Menceritakan orang lain bagaimana ini, Bapak Ibu? Menceritakan orang lain. Kalau yang kita bahas, kalau yang sudut pandang orang pertama pelaku utama ini bagaimana Bapak Ibu? Biasanya banyak aku atau saya, betul. Diceritakan diri sendiri, betul. Kalau sudut pandang, apakah ini menceritakan dirinya sendiri? Tidak. B, sudut pandang orang pertama pelaku sampingan ini bagaimana Bapak Ibu? Tidak. Kalau orang pertama pelaku sampingan itu bagaimana Bapak Ibu? Peran pembantu. Hanya sampingan, betul. Tokoh aku ya bukan sebagai Tokoh utama. Hanya peran pendukung. Kalau yang C,
sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Ini bagaimana Bapak Ibu? Kalau pengamat ini bagaimana? Pengamat ini berarti bagaimana Bapak Ibu? Menceritakan kisah tokoh utama. Dia hanya Menceritakan kisah, hanya mengamati. Gimana ini? Menceritakan semua tindakan perilaku tokoh dalam cerita tapi tidak mengungkapkan pikiran, Tidak mengungkapkan mengungkapkan pikirannya. pikiran tokoh. Nah, ya kalau yang D, sudut pandang orang ketiga serba tahu, bagaimana ini? Serba tahu berarti bagaimana Bapak Ibu? Bisa ikut serta memberi saran, memberi pendapatnya, argumentasinya. Tahu semuanya ya, mengetahui semuanya. Nah, Tentang tokoh mengetahui tersebut. apa yang dilakukan oleh tokoh tersebut, Tindakannya, orang lain, dia tahu motifnya. semuanya, tahu alasannya dan sebagainya. Nah, kalau pengamat ini dia hanya mengetahui saja, hanya Iya. mengetahui Bapak Ibu, tapi dia tidak tahu maksudnya ini ngapain gitu, nggak tahu gitu. Kalau sudut pandang orang kedua ini bagaimana Bapak Ibu? Kalau sudut pandang orang Biasanya kedua ada kata kau. ada kata kau, dia, semacam itu ya. Kau, dia, ya betul. Misalkan nih kalau sudut pandang orang kedua itu, misalkan ini hari pertama dia masuk kerja, makanya harus sempurna. Sejak tadi dia bolak-balik mengaca untuk untuk merapikan bajunya. Misalkan itu sudut pandang orang kedua. Ada kau, dia. Nah, kalau berdasarkan teks di ini, ya, kira-kira ini termasuk yang mana Bapak Ibu? Otomatis sudut pandang orang ketiga. Sebagai pengamat atau orang ketiga serba tahu Bapak Ibu? Serba tahu. Pengamat atau serba tahu? Serba tahu. Kenapa kok serba tahu Bapak Ibu? Dia tahu tindakan Kenapa kok penumpang dia yang serba lain. tahu? Tidak memperhatikan semua Nah, itu. tahu tindakan. Nah, tahu alasannya juga, betul. Berarti dia serba tahu, tidak hanya sebagai pengamat. Nah, ini sudut pandang Bapak Ibu ada yang ditanyakan. Kalau sudut pandang orang pertama, pelaku utama itu aku, saya. Kalau pelaku sampingan ada akunya, tapi yang diceritakan bukan si tokoh aku ini, tapi orang lain. Nah, kalau sudut pandang orang kedua itu ada kau, dia. Nah, kamu itu sudut pandang orang kedua. Kalau sudah banyak seperti itu, ya, seperti di teks ini sudut pandang orang ketiga. Tapi kalau serba tahu itu dia tahu semua kegiatannya dan tahu pikiran si tokoh itu, tahu apa yang ada di pikiran, tahu alasan si tokoh yang diceritakan itu. Jawabannya adalah yang D. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Lanjut tuh. Lanjut. Nomor 11. Bacalah teks berikut. 1. Kebersihan sekolah adalah salah satu dari beberapa faktor penting untuk menciptakan kenyamanan. 2 dan seterusnya. Kalau ada soal semacam ini yang Baca ditanyakan, soalnya dulu. baca soalnya dulu, betul. Penegasan ulang pada teks eksposisi. Struktur teks eksposisi yang pertama ada apa? Teks eksposisi itu yang bagaimana Bapak Ibu? Memuat tentang informasi maupun pengetahuan. Memuat informasi ataupun pengetahuan. atau pengetahuan. Nah, ini ya, teks eksposisi, struktur teks eksposisi yang pertama ada apa ini Bapak Ibu? Ada tesis. Tesis atau pendapat. Tesis atau pendapat. Ini tesis atau pendapat itu yang bagaimana Bapak Ibu? Berisi apa ini Bapak Ibu kira-kira? Berisi pendapat
pendapat penulis. Nah, pendapat penulis ini biasanya ada di awal ya Bapak Ibu. Yang kedua itu adalah argumen. Argumen itu apa Bapak Ibu? Argumen itu apa Bapak Ibu? Pendapat. Argumen itu bukti Bapak Ibu. Bukti atau alasan. Hasil temuan itu. Ya, betul. Yang ketiga setelah argumen apa ini? Penegasan ulang. Ada penegasan ulang. Kalau penegasan ulang, nah ini biasanya jadi penutup. Nah, penutup isinya tentang apa ini Bapak Ibu? Biasanya ada saran, kesimpulan yang di penutup, saran, kesimpulan. Nah, sekarang kira-kira kalau yang satu, pernyataan satu, ini berarti termasuk apa? Kebersihan sekolah adalah salah satu dari beberapa faktor penting untuk menciptakan kenyamanan di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Apa ini? Masuknya apa ini? Ini isinya tentang apa? Argumen. Kalau argumen itu bukti. Argumen itu buktinya. Ya. Berarti ini apa? Ini tesis. Karena ini pendapat. Ini pendapat. Betul. Terus, setiap sekolah selalu mengajarkan siswa-siswi agar menjaga kebersihan. Ini bagaimana ini? Di awal, berarti apa ini? Termasuk? Tesis. Tak jarang banyak dilakukan lomba kebersihan untuk menarik siswa-siswi agar peduli terhadap kebersihan. Apa ini Bapak Ibu? Karena ada lombanya, ada buktinya. Ada buktinya. Lomba. Beberapa cara bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya, menghapus papan tulis, dan menyapu ruang kelas. Apa ini? Argumen. Ya, ada tindakan. Kemudian di kelas biasanya dilakukan pembagian piket per hari untuk menjaga kebersihan. Apa ini? Argumen. Ini bukti, betul. Untuk itu petugas piket biasanya akan bertugas menyapu, menghapus papan tulis, dan mempersiapkan alat tulis guru. Apa ini Bapak Ibu? Ini argumen, betul. Di hari Jumat, semua anggota kelas melakukan kerja bakti membersihkan sekolah setelah selesai. Apa ini? Argumen. Karena ini bukti, ya. Yang 8, salah satu manfaatnya yaitu membuat hubungan sesama murid, sesama guru, dan antara murid dan guru semakin akrab. Apa ini Bapak Ibu? Penegasan ulang. Kesimpulan soalnya penegasan ulang. Ini apa Bapak Ibu? Penegasan ulang Bu. Penegasan ulang manfaat ya, betul. Berarti ini maksudnya di penegasan ulang. Penegasan ulang. Kebersihan lingkungan sekolah menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sekolah dan menjadi faktor penting demi meraih proses belajar mengajar yang nyaman. Apa ini? Tesis? Apakah ini pendapat Bapak Ibu? Iya. Ya. Ini apa? Ini penegasan ulang. Di akhir itu penegasan ulang, ini kayak kesimpulan. Kebersihan lingkungan sekolah juga menjamin kebersihan seseorang dan kesehatannya. Ini juga apa? Tesis. Ini penegasan ulang. Tesis itu letaknya di atas Bapak Ibu, di awal. Nomor 11, karena itu kebersihan adalah usaha manusia sehingga lingkungan penegasan ulang. Berarti jawabannya adalah
A. Aku. Ya, kalau tesis itu di depan, di awal-awal, pendahuluan. Argumen itu isinya Bapak Ibu, tentang bukti-buktinya dijabarkan. Kemudian kalau penjelasan ulang itu penutup, bisa saran, bisa kesimpulan, bisa itu ya Bapak Ibu. Ya, Bu. Ada yang ditanyakan mengenai struktur teks eksposisi? Lanjut. Ya. Pembangunan pabrik tekstil yang tidak sesuai aturan bisa berdampak buruk pada lingkungan di sekitarnya. Efek samping yang ditimbulkan dapat berupa banjir, kekeringan, polusi udara, dan penyakit. Adanya pabrik industri juga dapat menimbulkan kebisingan, sehingga kehidupan warga terganggu. Selain itu, asap pembuangan juga menyebabkan polusi udara dan berbagai penyakit pernafasan. Keadaan tersebut tentu membuat masyarakat cemas karena kehidupan mereka menjadi lebih baik. Kalimat yang tidak koheren, tidak sesuai. Jadi yang mana Bapak Ibu? Kacau. Kalimat ketiga. Kalimat ketiga yang enggak nyambung berarti ya Bapak Ibu ya. Kalimat ketiga, apakah ini nyambung enggak? Adanya pabrik industri juga dapat menimbulkan kebisingan sehingga kehidupan warga terganggu. Ini koheren atau tidak koheren nih Bapak Ibu? Yang kalimat ketiga. Koheren. Koheren ini tentang efek samping atau dampak buruk. Poli kilo malah. Nah, yang mana ini berarti Bapak Ya, Ibu? Keadaan Terakhir. 5. Yang kelima. menjadi lebih baik. Masuk kehidupannya Ya, menjadi lebih baik. masuk menjadi Oh, iya, iya, lebih iya, iya, iya. baik. Ya, lebih tidak Ini. baik. Nah, jawabannya adalah yang Eh, hati-hati Bapak Ibu ini sering terjebak ya. Kalimat Lanjut. koheren. Nah, besok soalnya juga panjang-panjang. Kalau kita sudah panik dulu, nanti bisa seharusnya kita tahu jawaban yang betul. Tapi karena kita panik dulu, akhirnya salah karena tidak teliti ya dan sudah panik terlebih dahulu. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut ya. Cintaku jauh di pulau, amboi jalan sudah bertahun ku tempuh, perahu yang bersama kan merapuh. Mengapa ajal memanggil dulu sebelum sempat berpeluk dengan cintaku? Karangan dari Khairil Anwar. Suasana dalam puisi. Yang mana Bapak Ibu? Ya. Sedih atau kecewa? Sedih atau kecewa ini Bapak Ibu? Sedih, Bu. Sedih. Kenapa kok sedih? Kenapa kok sedih? Meninggal. Nah, sebelum ini ya, mengapa ajal memanggil dulu sebelum sempat berpeluk dengan cintaku? Iya betul. Jawabannya adalah yang sedih, bukan kecewa ya Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut nomor 14. Cermati kutipan teks berikut. Proses terjadinya fata morgana berbeda dengan proses terjadinya pelangi, walaupun sama-sama merupakan fenomena alam yang terjadi karena adanya proses pembiasan cahaya. Awal terjadinya fata morgana adalah adanya perbedaan kerapatan suhu antara udara dingin dan suhu udara panas yang ada di lapisan atmosfer di atas kerak bumi. Suhu udara yang dingin memiliki kerapatan yang lebih rapat dan lebih berat dibandingkan suhu udara panas yang memiliki kerapatan yang lebih rendah dan lebih ringan. Ini termasuk jenis paragraf Eksplanasi. Kenapa eksplanasi? Alam. Ya, fenomena alam, fakta juga isinya. Kalau persuasi yang bagaimana? Ajakan. Kalau narasi cerita, urutan waktu. Ada penokohan, betul. Kalau deskripsi, penggambaran objek. Argumentasi, pendapat.
Lanjut ya Bapak Ibu ya. Nggih, Bu. Nomor 15, pahlawan nasional Nyai Ahmad Dahlan. Nyai Ahmad Dahlan dilahirkan dengan nama Siti Walidah. Dia berasal dari keluarga pemuka agama Islam dan penghulu resmi Keraton Yogyakarta Kiai Haji Fadil. Karena harus tinggal di rumah, dia mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya dan tak pernah mengenyam pendidikan umum hingga akhirnya Siti Walidah menikah dengan sepupunya yang menjadi pendiri organisasi Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Keterlibatan Nyai Ahmad Dahlan dalam Muhammadiyah dimulai saat dirinya ikut merintis kelompok pengajian. Bapak Ibu sebentar, izin sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu sebentar. Terima kasih Bapak Ibu. Maaf, saya lanjutkan kembali. Tadi sampai keterlibatan Nyai Ahmad Dahlan dalam Muhammadiyah dimulai saat dirinya ikut merintis kelompok pengajian Sopotrisno siap entah pada tahun 1914. Dalam pengajian itu suami istri tersebut ikut menyampaikan kajian-kajian agama secara bergantian. Nyai Ahmad Dahlan lalu mengembangkan Sopotrisno menjadi organisasi kewanitaan berbasis agama Islam Aisyah. Namun setelah Aisyah mapan, sang Nyai memilih untuk membuka asrama dan sekolah putri. Dia juga mengadakan kursus agama Islam dan pemberantasan buta huruf bagi kaum perempuan. Atas jasanya terhadap agama Islam dan kaum perempuan, pemerintah menganugerahkan pahlawan nasional kepada Nyai Ahmad Dahlan dengan SK nomor 042/TK/1971. Jika dipahami, teks di atas termasuk teks cerita karena apa ini Bapak Ibu? Apa? Betul. Ada urutan peristiwa. Betul. Yang A. Kalau yang B ini teks apa ini Bapak Ibu? Teks apa Bapak Ibu? Deskripsi. Kenapa teks deskripsi ya Bapak Ibu ya? Penggambaran objek. Kalau yang C, apa ini? Isinya menjelaskan atau memberikan pengertian untuk pengetahuan. Apa ini Bapak Ibu kira-kira? Eksplanasi. Untuk pengetahuan, untuk informasi, untuk pengetahuan. Apa berarti? Eksposisi. Nah, kalau yang D, isinya dituliskan berdasarkan peraturan dan norma-norma yang berlaku. Argumentasi. Peraturan. Apa ini? Ini apa Bapak Ibu? Normatif. Ada aturan-aturan. Norma-norma itu teks normatif. Kalau yang E, isinya berisi penjelasan sebab akibat serta proses eksplanasi. Apa Bapak Ibu? Eksplanasi. Ini eksplanasi. Berarti jawabannya yang A. Nah, dipahami nih Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Sudah? Ini yang profesional bahasa Indonesia sudah selesai. Ditanya Bapak Ibu mengenai profesional bahasa Indonesia? Sudah? Kalau sudah, yang nomor 16 sampai nomor 30 kita gunakan untuk review Bapak Ibu. Soal nomor 16. Jarak rumah Arman dan rumah Danu 180 km. Arman berkendara dari rumahnya menuju rumah Danu pada pukul 10.00 dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Pada pukul 10.30
Danu berkendara menuju rumah Arman dengan kecepatan 60 km per jam. Jika melalui jalan yang sama dan semua lancar, pada pukul berapakah mereka berpapasan? Ini kemarin keluar Bapak Ibu. Waktunya ini tidak sama. Kalau di pertemuan keempat itu kan waktunya sama ya. Waktunya sama, waktunya sama. Kalau ini tidak, Bapak Ibu. Waktunya berbeda. Ada yang berangkat terlebih dahulu. Dicari dulu itu. Dicari dulu apa Bapak Ibu? 30 menitnya itu jaraknya berapa kilo? Nah, yang pertama kalau ada soal seperti ini, ya Bapak Ibu, kita cari dulu selisih jarak. Selisih jarak itu maksudnya apa? Si Arman dan si Danu ini bedanya berapa jam ini Bapak Ibu? Setengah jam. Bedanya setengah jam. Siapa yang berangkat dulu Bapak Ibu? Danu. Arman berkendara dari rumah ke Arman dulu, Nah, Bu. berarti Arman itu berkendara selama berapa tadi? 30 menit itu 30 sampai menit. di jarak berapa gitu ya? Berapa kilo nggih? Nah, sampai sini oke Bapak Ibu? Oke. Ada yang ditanyakan? Nah, selisih jarak itu rumusnya apa? Berarti kemarin kan V sama dengan S per T. Kalau jarak berarti V kecepatan dikali T. Nah, kecepatan siapa ini? Kecepatan yang Kecepatannya pertama. Arman atau Danu Bapak Ibu? Arman. Karena apa? Karena Arman berkendara terlebih dahulu. Betul. Kecepatan Arman berapa ini Bapak Ibu? 80 km. 80 Kilometer per jam. 80 ya Bapak Ibu ya, 80 dikali waktunya berapa ini? Setengah, jadi 40 kilo. Jadinya berapa ini? 40 kilo. kilometer. Jadi selama 30 menit ini si Arman menempuh jarak 40 kilometer. Itu kita sebut selisih jarak. Nah, jadi ketika si Arman sudah menempuh jarak 40 km, Danu ini masih di berapa kilometer Bapak Ibu? 0 kilometer. 0 kilometer. Nah, ada yang ditanyakan sampai sini tentang selisih jarak? Tidak ya. Lanjut. Nah, sekarang waktu berpapasan, T papasan. Waktu itu time T ya Bapak Ibu, T papasan. T papasan itu rumusnya apa Bapak Ibu? Kalau kemarin Kecepatan dibagi jarak. T itu kecepatan dibagi jarak. Jarak dibagi waktu. Nah, jaraknya berapa ini berarti jaraknya? Jaraknya berarti apa? 180. Total jarak. Terus bagaimana? Dikurangi dikurangi selisih jarak. Nah, baru dibagi apa? Jumlah Kecepatan, jumlah kecepatan. Nah, kecepatan total. Berarti sama dengan total jaraknya berapa ini Bapak Ibu? Total jaraknya 180 dikurangi selisihnya 40 dibagi totalnya berapa ini? Kecepatan Danu berapa? 80 ditambah 60 sama dengan 140 dibagi 140 sama dengan berapa? 1 jam. Berarti 10.30 tambah 100. Berarti gimana ini? 11.30. Nah, jadi mereka berpapasan pada pukul 11.30. pada pukul
10.30 ditambah 1 1 jam jam. sama dengan 11.30. 11.30. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Boten Bu. Lanjut. Lho ramiten bisa. Pripon? Yang mana, Boten Bu? Bu, lihat bawahnya itu loh Bu. Nutan-nutan gemes kok Bu. Fisika mudah Bapak Ibu. Latihan terus. Ya, 11.30 ini ya Bapak Ibu ya. Jadi beda loh ya. Kalau yang kemarin di pertemuan keempat itu waktunya sama. Kalau waktunya sama nggak usah cari selisih jarak. Langsung aja jarak total dibagi dengan V total ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau ini berangkatnya beda. Nah, ada yang berangkat duluan. Kita cari dulu selisih jarak dan juga ini jaraknya itu tidak total jarak, tapi total jarak dikurangi selisih jarak. Bapak Ibu dipahami ya Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan? Sampun? Lanjut. Nomor 17 ada gambar apa ini Bapak Ibu? Katrol apa ini? Apakah katrol tetap atau katrol bebas atau katrol majemuk? Majemuk. Kalau katrol tetap itu ya bagaimana Bu? Satu Bu ada. Satu tetap itunya enggak berubah yang atas itu. Hanya Bu. Apa ya? Itu Kan diem aja, itu satu enggak gerak Bu. Iya betul. Nah kalau ini sambil review ya Bapak Ibu ya. Kalau katrol tetap KM-nya berapa ini Bapak Ibu? Keuntungan mekanisnya berapa? 1. Berarti W per F-nya itu sama dengan 1. W itu apa Bapak Ibu? W W itu apa Bapak Ibu? W itu bebannya. Beban. W-nya ini berapa W-nya? Bebannya ini berapa Bapak Ibu? Yang ditarik. Beban itu yang ditarik. Berapa ini? Iya betul 1.800. Misalkan sesuai gambar ya 1.800. F, kalau F itu apa Bapak Ibu? F itu apa ya? Gaya, force, gaya, kuasa, kekuatan kita untuk menarik beban. Nah, kalau katrol tetap keuntungan mekanisnya 1. Yang kedua ada katrol apa Bapak Ibu kemarin? Katrol Iya, kalau katrol bebas nih yang bagaimana Bapak Ibu? KM-nya 2. Kalau pada gambar tidak KM-nya dulu. Itu kalau Bu bisa pindah-pindah. Iya, katrolnya berapa? Itu kalau pada gambar itu sekitar katrolnya 1 ya. Kalau di gambar katrol bebas itu katrolnya 1, tapi katrolnya bagaimana Bapak Ibu? Bergerak, iya. Nah, betul. Keuntungan mekanisnya berapa ini Bapak Ibu? Kalau katrol 2, berarti 2 itu sama dengan W per F. Kira-kira ya, kalau keuntungan mekanisnya 2 pada katrol bebas, W sama F lebih besar mana ini? Lebih besar F atau lebih besar W? Lebih besar bebannya atau lebih besar kuasa tenaganya kita Bapak Ibu? Kuasa. W-nya. W lebih besar dari F. Nah, berarti katrol bebas ini keuntungan mekanisnya 2, misalkan 2 ya Bapak Ibu, misalkan W-nya 400 Newton, F-nya berarti berapa? Misal
bebannya 400 Newton. 50. Berarti F-nya berapa? Misal 200. 200. 200. Dari mana? Petang atas Bagi 2. Bagi dua, Bu. Betul. Itu katrol bebas. Bebas. Sekarang yang ketiga apa Bapak Ibu? Ada Majemuk. katrol majemuk. Katrol majemuk keuntungan mekanisnya dilihat dari apa Bapak Ibu? Jumlah Jumlah Baik jumlah katrolnya. katrolnya. Nah, yang ketiga ini gambar ini merupakan katrol apa Bapak Ibu? Majemuk. Berarti keuntungan mekanisnya berapa ini sesuai gambar? 4. 4. ikut Berapa Bapak Ibu? Berapa ini? Katrolnya ada berapa? Ada 3. Katrolnya ada 3. berarti ya 3. Dan W per F. W-nya berapa W-nya? W-nya berapa Bapak Ibu? 1.800. 1.800 dibagi 3. F. 3. F ini yang dicari ya kuasanya kita. Berarti Dibagi F-nya 3. berapa ini? F ini sama dengan 600. berapa? 600 Kali 1.800 dibagi 3 sama dengan 600 satuannya Newton. Jadi jawabannya adalah yang C. Masih ini ditanyakan Bapak Ibu mengenai katrol. Iya. Ya, ini kan yang bawah paling bawah itu kan katrol bebas ya Bu. Itu kalau itu enggak 2 Bu. Enggak dihitung 2 apa tetap dihitung katrol tetap itu. Itu kan katrol bebas itu Bu yang Iya. yang itu Bu. Ya, terima kasih Bu. Katrol majemuk itu yang dilihat adalah jumlah Katrolnya. Jumlah Katrolnya. Gambarnya ada 3. 3. Ya. Ada di ringkasan Ada materi, 3. Bu. Ada di ringkasan materi, betul. Yang Ada dikasih 3. Pak Yuda. Nah, ada 3. Jumlah katrolnya 3 ini Bapak Ibu. Ya. Ya, berarti keuntungan mekanisnya ada 3. Ya, kalau katrolnya 5 berarti keuntungan mekanisnya 5. 5. Sesuai Sampun. Iya, Sampun. Bu. Lanjut. Nomor 18. Ibu kota baru memang dirancang menjadi area sehat, ramah keluarga, ramah pendidikan dengan fasilitas infrastruktur yang paripurna kelas ibu kota negara. Sarana dan prasarana transportasi berkonsep mobilitas massal yang menggunakan moda ramah lingkungan. Terbayang hidup di ibu kota baru tanpa polusi dan tanpa kemacetan. Kalimat yang dicetak miring ini Bapak Ibu. Sarana dan prasarana ini. Kalimat yang dicetak miring dikatakan efektif karena yang logis Yang mana? sesuai EYD. Efisien. Kataku EYD. yang mana? Efisien. Kenapa efisien Bapak Ibu? Ibu kenapa efisien? Kata baku prasarana kan kata baku. Efisien ini kenapa? Efisien. Kalau efisien itu kenapa Bapak Ibu? Kalau kita lihat ini pada teks ini subjeknya yang mana ini Bapak Ibu? Subjeknya yang mana? Subjeknya yang mana? Kota baru. Ibu kota. Ibu, yang subjeknya yang mana? cetak miring. Yang mana? Sarana dan prasarana transportasi yang berkonsep mobilitas massal. Ini adalah subjeknya Bapak Ibu. Ini adalah subjeknya. Predikatnya yang mana ini? Predikatnya menggunakan. Ini subjeknya menggunakan.
Objeknya yang mana? Moda ramah. Dalyangan. Moda ramah lingkungan. Ini objeknya. Berarti apa ini Bapak Ibu? Iya. Kalau efisien itu yang bagaimana? Efisien itu artinya apa Bapak Ibu? Tidak ada pengulangan subjek. Subjeknya tidak berulang-ulang. Berarti yang mana ini kira-kira Bapak Ibu? Ya? Yang mana? Yang mana Bapak Ibu? Ya? B. Efisien. Ini efisien karena tidak ada pengulangan subjek. Tidak taksa makna itu maksudnya tidak Bermakna ganda. ganda ya. Tidak misalkan kayak memberi tahu itu maknanya dua ya Bapak Ibu ya. Kita memberikan informasi sama memberikan apa Bapak Ibu? Memberi tahu itu berarti apa? Yang baku itu memberi tahu atau memberi tahu Bapak Ibu? Memberi tahu. Itu kan ambigu ya Bapak Ibu. Memberi, apakah kita memberikan informasi atau memberikan tahu itu ya makanan. Nah itu ya jawabannya adalah B. Ini Bapak Ibu kemarin yang keluar itu yang ini menggunakan kata sejajar. Menggunakan kata sejajar itu gitu. Kalau misalkan imbuhan pakai imbuhan semua ya kayak tadi mengumpulkan data, membuat hipotesis, kemudian melakukan percobaan, bukan merumuskan masalah, kemudian bukan membuat hipotesis ya. Kalau yang depannya ya pakai semua ya Bapak Ibu itu yang menggunakan kata sejajar. Ada yang ditanyakan? Lanjut. Ya, nomor 19. Berikut ini contoh perilaku yang ada kaitannya dengan norma. Langsung disoal. Di antara contoh tersebut yang tergolong usage yang mana, Bapak Ibu? Usik, ini tuh barang usik deh. Usage itu apa, Bapak Ibu? Usage ini apa? Kira-kira? Aneh. Yang mana ini? Ini usage, betul. Melakukan pasola. Kok. Pasola itu apa, Bu? Pasola itu semacam upacara itu ya. Tidak, Upacara adat. Nah, berarti apa ini Bapak Ibu? Ini apa? Custom. Membungkuk jika memang orang yang lebih tua. Apa ini Bapak Ibu? Betul. Kebiasaan. Berarti jawabannya Mewarnai rambut. Yusek. Menggunakan kromo inggil jika berbicara. Nah, sama. jawabannya adalah A sama D. Oh ini ya. D. Ada yang ditanyakan mengenai ini? Jawabannya D. Sudah paham Bapak Ibu? Ya, Bu. Oke, lanjut. Gambar di bawah ini adalah surat perintah 11 Maret dalam dua versi. Versi Angkatan Darat ya, yang satunya jika kita akan melakukan suatu kritik eksternal, langsung yang ditanyain ini kritik eksternal. Kritik eksternal maka yang harus dianalisa adalah yang mana Bapak Ibu? Kritik eksternal itu yang bagaimana Bapak Ibu? Dari luar, Bu. Dari luar, iya dari luar. Berarti apa? Yang disaring ini berdasarkan apa? Kritik itu kan disaring ya, diverifikasi. Ya, berdasarkan apa? Nah, bahan, ya, bahan sumber sejarah. Berarti jawabannya yang mana ini?
B. Ya. B. B. Bahan dan jenis ketikanya. Karena yang ditanyakan kritik eksternal kemarin. Bapak Ibu sambil review ya, Bapak Ibu. Metode kajian sejarah yang pertama apa, Bapak Ibu? Yang pertama kajian sejarah yang pertama apa, Bapak Ibu? Heuristik. Heuristik. Nah, heuristik ini apa, Bapak Ibu? Heuristik ini apa, Bapak Ibu? Pengumpulan data. Setelah heuristik apa, Bapak Ibu? Apa? Interpretasi. Apa, Bapak Ibu? Verifikasi atau kritik. Ada dua ya Bapak Ibu ya. Yang pertama ada kritik internal. Kalau kritik internal yang dilihat apanya Bapak Ibu? Yang diverifikasi dari apa? Pengarangnya, latar belakangnya, betul. Kalau yang kedua ada kritik eksternal, yang diperhatikan atau yang disaring adalah bahannya. Ya, setelah sumber sejarahnya ini diverifikasi, kemudian langkah selanjutnya adalah analisa. Analisa apa itu? Menganalisis sumber sejarah. Interpretasi atau analisis, betul. Setelah sumber sejarah yang diverifikasi tadi sudah dianalisa, langkah selanjutnya adalah apa, Bapak Ibu? Langkah selanjutnya apa? Historiografi. Historiografi itu apa, Bapak Ibu? Prosesnya. Ditulis kembali. Nah, ada yang ditanyakan mengenai kajian sejarah? Oke, lanjut. Lanjut ya. Nomor 21. Pada muatan PPKN, seorang guru kelas 4 SD Karangasem Bali yang sedang mengajar tema Bangga Budaya Bangsaku akan menggambarkan tradisi Ngaben Bali. Siswa dapat menganalisa perlunya menggunakan cara berpendapat yang sesuai dengan budaya bangsa. Maka media dan materi yang sesuai adalah ABCDE. Mana yang paling sesuai? A. Video tayangan pembakaran jenazah Ngaben Bali. Ada yang punya pendapat lain? Apa kira-kira ini jawabannya? Yang B. Foto tradisi dan materi tentang Ngaben beserta maknanya. Ada yang punya pendapat lain lagi mungkin? Yang? Nah, kita lihat dulu Bapak Ibu. Kita lihat dulu. Nah, KKO-nya ini apa? Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya adalah dapat menganalisis menggunakan cara berpendapat. Berarti apa ini Bapak Ibu? Cara berpendapat. Berarti apa ini Bapak Ibu? Cara berpendapat. Berarti apa Bapak Ibu? Nah, wawancara dengan tokoh adat karena tujuannya ya di indikatornya adalah menganalisa perlunya menggunakan cara berpendapat. Nah, jawabannya yang tepat adalah yang C, wawancara karena pendapat ya. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Hati-hati. Ini nomor 22. Dalam sebuah proses pembelajaran di SD, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kerja mandiri dengan diskusi kelompok.
Berdasarkan ilustrasi tersebut, guru menerapkan teori belajar Konstruktif. Konstruktivistik. Kenapa konstruktivistik Bapak Ibu? Kerja mandiri. Kerja mandiri. Ada diskusi kelompok. Berarti ini dia membangun konsep. Menemukan konsepnya. Betul. Jawabannya adalah yang D. Kalau humanistik sambil review Bapak Ibu, kalau humanistik yang bagaimana? Iya. Optimalkan potensi siswa, memanusiakan manusia. Kalau behavioristik bagaimana ini Bapak Ibu? Behavioristik respon. Tadi Perhatikan apa kalau behavioristik? Hasil ya? Hasilnya ya? Belajar. Hasil belajar. Belajar. Nanti dibagi menjadi sub kecil. Dari behavioristik. Kalau ciri dari kognitif yang bagaimana ini? Dari kognitif Bapak Ibu. Mengaitkan materi. Pengalaman. Dari lama. Dari lama. Selain itu Dibalikannya ya, Bu. Iya, selain itu apa Bapak Ibu? TIK. Materi lama yang diperhatikan apa? Ada kaitannya dengan TIK, Bu? Ada kaitannya dengan TIK kognitif ini? Tidak, yang E maksudnya. Yang ini masih yang Bu. Yang Materi yang lama. Proses. Suaranya putus-putus. Oh iya. Proses belajar. Nah, sekarang yang E. Yang E jelas. suaranya tidak jelas? Iya, Mbak, jelas. Putus-putus, Bu. Oh, Iya, suaranya putus-putus. halo, sudah? Sudah? Ampun. Ya, sekarang kalau yang E, sibernetik. Kalau sibernetik ini bagaimana? Hubungan dengan TIK. Belajar setiap saat dan dimanapun. Ya, berhubungan dengan TIK, teknologi. Nah, sampun ada yang ditanyakan mengenai teori-teori belajar? Ya. Lanjut. Nomor 23. Pada rancangan pembelajaran terdapat KD menuliskan kembali dengan bahasa sendiri dongeng yang sudah pernah didengar atau dibaca. Rumusan indikatornya membuat dongeng legenda dengan bahasa sendiri yang sudah pernah didengar atau dibaca. Berdasarkan KD dan indikator tersebut, salah satu langkah dalam kegiatan inti pembelajaran yang termasuk membiasakan berpikir kreatif. Yang mana Bapak Ibu? Yang Menceritakan kembali. menceritakan kembali. Ya, menceritakan Atau C, kembali. menulis kembali. Menulis kembali. Kira-kira kalau langkah dalam kegiatan inti ini ya, yang lebih diperhatikan KD-nya atau rumusan indikator? Menulis kembali. Rumusan indikator. Rumusan indikatornya apa ini Bapak Ibu? Membuat dongeng dengan bahasa sendiri. Berarti apa ini? Menulis kembali. Hati-hati Bapak Ibu. Dalam langkah kegiatan inti ya, yang lebih diperhatikan adalah indikatornya Bapak Ibu. Iya. Iya, betul. Lanjut ini. Lanjut. 24. Indikator yang dirumuskan seorang guru adalah mencari makna kata sulit dalam teks tentang pertumbuhan dan perkembangan. Teknik penilaian yang dapat digunakan untuk mengukur indikator tersebut. Apa ini? Kinerja. Apa?
Kira-kira ini yang mau dinilai ini ranah apa Bapak Ibu? Apakah afektif atau siap atau kognitif atau pengetahuan atau psikomotorik keterampilan? Apa? Ini pengetahuan kognitif atau pengetahuan. Cari mana sih? Kognitif berarti yang mana? Oh. Kalau kinerja ini untuk mengukur ranah Keterampilan. psiko. Kalau bisa kinerja. kerja. Apa ini berarti tentang sikap keterampilan bisa tidak dengan non-tes. Halo lagi Bu. iya Ulangi lagi. halo sambung Bu. ya. Kalau non-tes itu berarti bisa sikap, bisa mengetahui keterampilan. Kalau produk kita diukur apa? Bu, produk untuk mengukur apa ini? Keterampilan. Itu kalau nah, apa Bapak Ibu? Apakah sikap atau keterampilan? Keterampilan. Secara individual ya. Ada yang ditanyakan nomor 24? Lanjut. Nomor 25. Hasil yang diperoleh dari PTK pada tahap observasi adalah aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran membaca pada kondisi awal dapat dideskripsikan bahwa masih banyak siswa yang melakukan kebiasaan membaca yang salah sehingga sangat menghambat pemahaman siswa terhadap isi bacaan. Mereka tampak kurang memanfaatkan waktu dengan baik. Terbukti masih banyak siswa yang tidak segera melakukan kegiatan membaca. Mereka tampak kurang antusias dan seakan-akan tidak mengetahui apa yang seharusnya dikerjakan. Berdasarkan hasil observasi, selanjutnya dilakukan refleksi. Pertanyaan berikut yang tidak menggambarkan hasil refleksi, yang mana Bapak Ibu? Yang A? Bapak Ibu? Mikir Bu, bingung. Oh, saya kira suara saya terputus lagi. Karena sini mendung, lihat. Yang mana Bapak Ibu? Kalau yang A betul ya? Sesuai. Siswa terlihat melakukan aktivitas lain sesuai dari kalimat yang mana Bapak Ibu? Dari kalimat yang mana? Dari kalimat yang mana? Menggambarkan hasil refleksi itu yang A. Yang A. Kalau siswa terlihat melakukan aktivitas lain, ada enggak di sini? Di hasil observasinya ada enggak? Ada. Kalimat yang menunjukkan kalau siswa ini terlihat melakukan aktivitas lain. Banyak siswa yang tidak segera melakukan kegiatan membaca itu. Betul. Ini ya Bapak Ibu. Ctrl C. Ini buktinya. Nah, ini buktinya. Kalau siswa ini terlihat melakukan aktivitas lain. Kalau B, guru tidak menyediakan bahan bacaan yang menarik bagi siswa. Ada tidak di dalam hasil observasi? Ada tidak Bapak Ibu? Tidak ada. Tidak ada. Kalau yang C, kita keep dulu ya Bapak Ibu. Kalau yang C, guru kurang memberikan pengarahan kepada siswa untuk segera melakukan kegiatan membaca dan memberikan tugas membaca. Bagaimana ini Bapak Ibu? Ada tidak kalimat yang menunjukkan itu? Ada tidak? Ada. Yang mana? Ada yang mana? Kebiasaan baca yang salah. Yang mana? Yang mana? Kebiasaan membaca yang salah.
kebiasaan membaca yang salah. Apakah itu kurang memberikan pengarahan kepada siswa untuk melakukan tugas membaca? Iya. Ya. Ada yang punya pendapat lain? Kalimat yang mendukung ini punya opsi C. Yang mana? Ini mereka tampak kurang memanfaatkan waktu dengan baik. Terbukti masih banyak siswa yang tidak segera melakukan kegiatan membaca. Itu apakah sesuai dengan tidak ini guru kurang memberikan pengarahan? Yang mana? Ada yang punya pendapat lain? Apa yang seharusnya dikerjakan. Nah, betul. Siswa ini tidak mengetahui apa yang seharusnya dikerjakan. Betul, itu pernyataan yang sesuai dengan opsi C. Dia tidak mengetahui apa yang seharusnya dia kerjakan. Siswanya bingung. Nah, mau ngapain gitu ya. Aku harus ngapain seperti itu. Kalau yang D, siswa kurang diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran membaca. Ada tidak kalimat yang mendukung opsi D? Tidak ada. Tidak ada? Malah enggak. Siswa seperti tidak memanfaatkan waktu malah. Waktunya Nah, banyak. berarti yang mana? Yang mendukung opsi D yang mana? Yang D ya? Ya, yang D. Sekarang yang D. Tidak ada? Tidak ada. Ada Karena tidak? itu itu kan diberi waktu kayaknya. Siswa kurang diberi kesempatan untuk menanyakan segala hal ini. Kalau ini kan diberikan waktunya untuk membaca. Ya. Kalau siswa kurang diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran membaca. Ada tidak kalimat yang mendukung opsi D? Tidak ada? Enggak ada. Ada yang lain? Yang mana? Kira-kira? Yang mana? Kalau mereka tampak kurang antusias, kira-kira bagaimana? Bisa ya, mereka tampak kurang antusias. Betul, ini bisa. Nah, ini kurang antusias. Mungkin kurang antusias karena ini kurang ada tanya jawab. Nah, semacam itu. Jadi kurang antusias. Kalau yang E, guru tidak menjelaskan bagaimana teknik membaca yang efektif. Bagaimana ini Bapak Ibu? Ada tidak kalimat yang mendukung opsi E? Tidak. Ada tidak? Ada yang punya pendapat lain? Ada mungkin ya. Kalau dari Ada yang mungkin. mereka tampak kurang antusias dan seakan-akan tidak mengetahui apa yang seharusnya dikerjakan. Mungkin sudah dijelaskan dari situ berarti sama gurunya. Ya, yang dimaksud di E ini guru tidak menjelaskan bagaimana teknik membaca yang efektif. Berarti guru tidak Kebiasaan membaca itu loh. Yang mana, Pak? Yang mana? Kebiasaan membaca yang salah. Nah, ini banyak siswa yang melakukan Kebiasaan membaca yang kebiasaan salah. yang salah sehingga menghambat pemahaman siswa terhadap isi bacaan. Betul. Ini. B. Nah, berarti jawabannya adalah yang B. Guru tidak menyediakan bahan bacaan yang menarik bagi siswa. Karena yang opsi B ini tidak ada pernyataan yang mendukung. Nah, ada yang ditanyakan? Lanjut. Lanjut. Nomor 26, beradaptasi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan iptek dan upaya memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas harus menjadi perhatian guru. Berdasarkan ilustrasi tersebut, pernyataan yang tepat untuk menggambarkan karakteristik guru abad 21 adalah yang mana Bapak Ibu? D. Yang D. D, kreatif dan inovatif. Sudah terlihat jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, yang meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas ya, itu yang D. Lanjut ya Bapak Ibu, sudah jelas itu. Oke, ada yang ditanyakan? Lanjut.
Lanjut. Nah, nomor 27. Salah satu materi IPS di SD mempelajari tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Guru mengajak siswa untuk melakukan kegiatan role playing tentang pelaksanaan proklamasi. Penilaian yang harus disiapkan oleh guru. Yang mana Bapak Ibu? Unjuk kerja. Unjuk kerja. Ya. Ya. Apa unjuk kerja Bapak Ibu? Karena bermain peran. Kegiatannya role playing. Nah, kegiatannya role playing, betul, bermain peran. Berarti yang dinilai, penilaiannya yang mana ini? Berarti yang unjuk kerja, betul. Kalau penilaian tes ini untuk apa Bapak Ibu? Pengetahuan. Kemudian kalau observasi untuk betul. Kalau produk keterampilan ya, keterampilan. Kalau unjuk kerja juga keterampilan. Kalau portofolio sikap portofolio bagaimana? Pengetahuan, keterampilan. Tapi ini hasil individu terbaik. Bapak Ibu, kalau portofolio itu keterampilan masing-masing individu siswa. Satu siswa per masing-masing siswa diambil yang terbaik, itu jadi portofolio. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu mengenai soal nomor 27? Tidak. Lanjut ya. Bu Mira telah melakukan penilaian harian untuk materi teks puisi. Dari 30 siswa yang mengikuti penilaian, ada 12 siswa memiliki nilai 80-90. 6 siswa memiliki nilai 75-79. KKM Bahasa Indonesia adalah 75. Dari jumlah siswa yang belum tuntas, ada 2 siswa yang lemah di 2 KD tertentu. Sedangkan siswa lainnya lemah di seluruh KD. Dengan demikian, Bu Mira akan memberikan remedial dengan cara ABCDE yang mana Bapak Ibu? B. Yang E. D. Ini yang tuntas berapa Bapak Ibu? Yang tuntas berapa ini? Yang tuntas berapa? 12. Yang tidak Yang tuntas berarti 28 ya? Iya. Yang tuntas berapa? Yang tuntas 18. 18. Berarti yang belum tuntas, ada berapa siswa? 12. Ada 12 siswa dari 30 siswa. Berarti ini berarti remedialnya pakai apa ini Bapak Ibu? Tutor sebaya. Tutor sebaya. Kelompok atau tutor sebaya? Syaratnya apa syaratnya kemarin? Kalau tutor sebaya bagaimana? Kurang dari 20%. Kurang dari 20%. Kalau yang apa? Kelompok 20 sampai 50%. 50%. Oke. Selanjutnya 50 pelajaran ulang dengan metode atau model lebih dari 50%. Nah, ini masuknya di mana ini Bapak Ibu? Yang kelompok. Jadi kita pilih yang kelompok. Itu ya. Nah, tapi kelompoknya kan macam-macam metodenya. Kalau yang A, 12 siswa tersebut diberikan pembelajaran ulang dengan metode baru. Bagaimana ini? Salah. 12 siswa tersebut melakukan pembelajaran bimbingan tutor sebaya. Bagaimana ini? 10 siswa diberi proyek dengan topik 2 KD dan 2 siswa diberi pembelajaran ulang. Gimana ini? Ini sudah berkelompok-kelompok loh Bapak Ibu, sudah berkelompok ini. Tapi bagaimana, betul atau salah? Salah, karena Salahnya di mana?
Salahnya di mana Bu? Pembelajaran ulang. Nah, yang 2 anak cuma 2 KD, yang 10 anak itu seluruh hampir Nah, kira-kira gimana ini? Kalau C ini Salah. salah, kenapa kok salah? yang Pembelajaran 10 siswa ulang. mah cuma 2 KD. Iya betul, kebalik ya betul. Ini sudah betul pembelajaran secara berkelompok, tapi salah ini kebalik. Wong yang 2 siswa ini hanya 2 2 KD, KD. yang 10 siswa semua KD seluruh KD. Ini kebalik. Kalau D 12 siswa mengerjakan ulang agar penilaian agar hasil lebih baik. Gimana ini Bapak Ibu? Salah. Salah. Yang E 10 siswa mengerjakan tugas tertentu Ya. dan 2 siswa Ya, mengerjakan betul. dengan topik 2 KD. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, Betul. Betul. Ini sudah kelompok ya, sudah kelompok dan sudah tepat. Yang cuma tidak tuntas di 2 KD disuruh mengerjakan ini tentang topik 2 KD, yang lain diberi tugas tertentu karena seluruh KD-nya belum tuntas. Nah, dan beda. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Lanjut. Harus hafal ini ya Bapak Ibu. Kriteria nomor 29. Hasil penelitian di sekolah menunjukkan kebanyakan siswa mengabaikan tugas sekolah. Strategi apakah yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Yang E. Yang E, mengabaikan tugas sekolah. Ya, karena tidak Kalau- disiplin. Karena tidak disiplin. Kalau kita menjumpai masalah seperti ini, siswa mengabaikan tugas sekolah, langkah pertama untuk mengatasi yang mana ini? Yang A. Mencari faktornya dulu. Mencari faktor dulu, faktor penyebab kenapa ini sering prokrastinasi, ini mengabaikan tugas. Nah, setelah dieksplor penyebab-penyebabnya, baru kita cari langkah-langkah selanjutnya, solusinya. Betul. Jawabannya yang tepat adalah yang A. Ada yang ditanyakan? Lanjut. Oke, terakhir Bapak Ibu. Guru kelas 3 menuliskan indikator siswa mempraktekkan sikap dan perilaku sosial dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memudahkan penilaian sikap spiritual dan sosial, guru fokus menilai 5-10 siswa setiap hari. Hasil penilaian sikap direkap setiap selesai satu tema oleh guru. Guru mengolah data penilaian sikap sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 semester. Hasil olahan akan menjadi panduan penyusunan deskripsi penilaian sikap peserta didik. Alat evaluasi yang sesuai. C. Tes skala sikap model C. Yang mana? C. alat C. Alat. Kalau alat itu apa ya? Kalau alat itu berarti apa? Alat itu berarti apa? Digunakan. Yang digunakan. Yang digunakan. Kalau teknik itu cara apa? Caranya. Caranya ya. Nah, berarti C. Yang digunakan apa ini? lembar jurnal hasil observasi. Kalau tes skala sikap model Likert ini bagaimana Bapak Ibu? Itu Teknik penilaiannya. Gimana? Gimana? Teknik kata teknis ya. Teknik penilaian. Iya, ini tes skala sikap. Nah, ini tapi kalau ini model Likert itu yang bagaimana Bapak Ibu? Model Likert itu yang Apa yang bagaimana? SS itu ya? Ya, seperti tes apa ini P3K itu loh ya Bapak Ibu yang sangat setuju. Terus apa lagi ya? Setuju, STS, ya. Tidak setuju. ragu-ragu, Ya. tidak Tidak setuju, sesuai. STS itu ya. Ya, itu semacam itu. Kalau pengamatan perilaku, bagaimana ini Bapak Ibu, betul enggak ini? Tidak, ini apa ini pengamatan perilaku? Ini sikap, sama, ini sikap pengamatan perilaku. Tapi kenapa kok salah? Bukan Pengamat- alatnya. Bukan alat, tapi apa ini Bapak Ibu? Jenis penilaiannya. Tekniknya. Ya. Cara menilai. Kalau lembar jurnal hasil observasi sikap sosial, Alat. alat, Alatnya. betul. Ini yang kita gunakan, betul.
Kalau wawancara dengan siswa, Teknik. teknik untuk menanyakan alasan ya Bapak Ibu. Kalau wawancara itu pendapat, alasan. Kalau portofolio hasil kegiatan, apa ini Bapak Ibu? Keterampilan. Keterampilan. Nah, jawabannya adalah ya. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ampun? Ampun Bu, terima kasih. Ampun. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Wah, sudah sangat luar biasa sekali semangatnya. Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Mohon maaf juga kalau mungkin dalam memberikan penjelasan saya kurang memuaskan panjenengan semuanya. Mohon maaf sekali lagi. Bapak Ibu yang besok pretest, semangat ya, jangan panik, jaga kesehatan, tetap semangat. Oke, Bapak Ibu, good luck ya, sukses selalu. Kemudian yang belum mendapat jadwal atau undangan untuk pretest, ya tentunya lebih belajarnya lebih matang ya, tentunya lebih matang karena waktu belajarnya masih agak panjang juga ya, dan tidak usah kecewa karena pasti nanti ada undangannya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Pak Yuda. Monggo Pak Yuda. Oke, baik, terima kasih Bu Yuni atas penjelasannya tadi, sudah memandu juga Bapak Ibu. Sangat jelas sekali Bapak Ibu tadi. Jadi ini pertemuan yang terakhir untuk persiapan pretest kita Bapak Ibu. Dan ada beberapa hal ini yang perlu saya sampaikan. Yang pertama tentu saja terima kasih Bapak Ibu atas komitmennya dan juga semangatnya dalam belajar selama 1 bulan ini barangkali, karena waktu kita banyak terpotong-potong. Saya kira liburan itu benar-benar libur, tapi ternyata kegiatannya juga cukup padat Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sudah tidak ada liburnya. Tidak ada liburnya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kemudian saya juga mengucapkan permohonan maaf kepada Bapak Ibu semuanya, barangkali dalam persiapan saya, penyajian saya, memfasilitasi panjenengan masih banyak kurang sana sini, saya mohon dimaafkan. Kemudian juga Bapak Ibu, beberapa mungkin ada yang menganggap, wah kok cepet tembak sudah pretest ya, kok mepet sekali waktu persiapannya. Tidak, atau jangan seperti itu Bapak Ibu. Ingat, waktu besok tes itu adalah saat atau kesempatan yang Bapak Ibu tunggu-tunggu. Benar seperti itu ya? Nah, itu waktu yang sudah Bapak Ibu tunggu-tunggu. Barangkali yang sudah pernah pretest juga menunggu, karena pertama itu belum lolos dan menunggu, oh aku diberi kesempatan lagi apa tidak ya. Ternyata diberikan kesempatan lagi. Untuk itu Bapak Ibu, tidak ada istilahnya kok mepet ya, kok persiapanku kurang ya. Tidak, Bapak Ibu sudah mempersiapkan sangat banyak sekali, dan itu adalah yang panjenengan cita-citakan untuk mengikuti pretest ini sehingga nantinya bisa lolos dan mengikuti kegiatan PPG. Untuk itu kesempatan tersebut tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya Bapak Ibu. Cukup sekali dan terakhir saja, untuk besok itu Bapak Ibu kerjakan tipsnya, fokus, tentu saja fokus, kemudian dijaga itu tadi moodnya. Yang utama adalah moodnya Bapak Ibu. Jangan malas membaca nanti terus jadi sepaneng. Jangan hilangkan rasa seperti itu. Bapak Ibu harus menemukan sense atau rasa percaya dirinya. Entah bagaimana caranya Bapak Ibu yang bisa mencarinya. Saya percaya diri ketika apa? Nah, itu yang perlu jangan persiapkan. Tenangkan pikiran Anda. Nanti barangkali ketemu soal-soal yang di luar ekspektasi, panjang sekali seperti koran, itu tidak perlu panik Bapak Ibu.
tenangkan dulu, tenang, santai dulu. Waktu 2 jam itu juga lama Bapak Ibu. Soal 120 itu juga tidak terlalu banyak ketika Bapak Ibu sudah sering belajar. Itu akan terbiasanya kita belajar itu akan hasilnya akan nampak ketika panjenengan nanti mengikuti tes atau ujian itu. Kemudian bagi yang belum, Bapak Ibu tetap sabar. Kesempatan tentu saja akan ada Bapak Ibu, kita hanya menunggu giliran saja. Nanti pada waktunya juga akan ada. Dan Anda yang belum itu masih diberikan kelonggaran waktu. Tentu saja persiapannya akan lebih matang seperti yang dikatakan Bu Yuni tadi. Jadi tidak usah berkecil hati, tapi nanti akan ada kesempatan itu Bapak Ibu. Kemudian saya juga mendoakan kepada Bapak Ibu semuanya, besok ketika tes panjenengan diberi kemudahan, kelancaran, tidak ada halangan suatu apapun. Intinya adalah Bapak Ibu itu nanti berjuang bukan untuk diri Anda sendiri, tapi juga keluarga. Untuk itu kesempatannya dimaksimalkan, sekali lagi seperti itu. Jangan jadikan beban, tapi dinikmati karena ini adalah proses. Memang mau tidak mau ya harus dilewati, apalagi itu adalah harapan dan cita-cita Bapak Ibu semuanya, diperjuangkan. Apapun itu yang berkaitan dengan nasib itu sepatutnya diperjuangkan. Apapun caranya, bagaimanapun, mengkorbankan apapun, kalau itu kaitannya dengan nasib diperjuangkan. Istilahnya sampai titik darah penghabisan, dilakoni ya dilakoni. Memang sepatutnya seperti itu Bapak Ibu. Itu saja pesan dari saya. Saya doakan Bapak Ibu yang mengikuti ini lulus semuanya. Amin. Saya tunggu nanti kita di persiapan untuk UP. Saya tunggu dengan Bu Yuni nanti pada waktunya Bapak Ibu kita bertemu kembali persiapan UP itu Bapak Ibu. Itu saja. Terima kasih. Salam untuk panjenengan dan keluarga, semoga selalu diparingi kesehatan, diparingi berkah. Amin. Oke, salam untuk keluarga semuanya Bapak Ibu. Intinya adalah Pak, terima kasih. Terima kasih, Pak. Pokoknya terbaik untuk panjenengan semuanya. Oke, Bapak Ibu, saya tutup nggih. Terima kasih sekali lagi. Selamat beristirahat. Belajar sedikit-sedikit saja, gunakan waktu ini yang masih ada untuk istirahat saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.